Kenapa sih? Tadi udah dibacakan ya adik-adik ya? Ini Kauli tunggu kakak operator nih. Screen-nya nggak keluar ya? Di tempat adik-adik keluar nggak ya? Oh, enggak. Tunggu ya. Oh, sama kayak. Di sekretariatnya ada kabel. Oke, kita ulang lagi ya adik-adik ya. Dari Mazmur 9 ayat 2 dan 3. Abang Cleon baca ayat 2, nanti Helena ayat 3 ya. Soalnya tadi kita Kauli tadi sinyalnya jelek langsung keluar. Abang Cleon udah siap, Helena sudah siap? Bukan Helena, Angela. Angela. Oke, Angela. Aku tadi. Mazmur 9 ayat 2 sampai 3 ya. Kamu bersyukur kepada Tuhan atas hatiku. Kok kecil? Udah gimana? Masih ada bawahnya lagi, Bang Cleon? 80. Abang Cleon udah selesai, Bang Cleon? Apa? Udah, Kak. Oh, udah. Oke. Angela. Udah. Iya, Angela. Ayat ketiga, Angela. Masalahnya tadi telepon 2 kali. Aku mau bersukacita dan karya karena Engkau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Oke, terima kasih ya Bang Cleon dan Angela. Kita mau masukin yang selanjutnya. Ada pujian firman Tuhan dari KC 235. Judulnya Aku Percaya. Bisa di-share, Kak?
Ku jadi suci di dalammu. Oke, terima kasih. Kita mau masuk firman. Kak Uli mau kasih ke Kak Santi. Silakan Kak Santi. Oke, terima kasih Kak Uli. Adik-adik sudah siap untuk belajar firman Tuhan hari ini? Sudah, Kak. Oke, kita mau belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita siapkan dulu Alkitab kita. Kita buka dari Kisah Para Rasul. Itu ada di mana ya? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian mana ya? Perjanjian baru. Baru, pintar. Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul. Itu kita buka yuk adik-adik yang kelas kecil dan tanggung. Bisa pegang Alkitabnya. Kakak Angel. Oke, pintar. Kita buka Kisah Para Rasul pasal yang ke-22. Pasal 22. 22 ya adik-adik ya. Pasal ke-22 ayat 1 sampai 5. Ada yang mau bantu Kak Santi untuk baca Alkitab hari ini? Cinta, Kak. Oke, Cinta ayat pertama. Ika, Kak, ayat kedua. Siapa? Andreas, Kak. Andreas ayat kedua, boleh. Ada lagi? Ika, Kak, ayat ketiga. Tika ayat ketiga ya Tika ya. Oke. Masih ada 2 ayat lagi. Siapa lagi? Ada lagi? Adik-adik yang mau bantu Kak Santi untuk baca Alkitab? Nggak ada? Kakak Angel ya? Kakak Angel ayat keempat ya? Kenapa Kakak Angel? Kakak Angel ayat keempat ya? Oke, mau atau tidak? Oh tidak. Oke, kita cari yang lain. Ayat keempat itu ada apa ya Kak? Yang Oke, kalau begitu ayat keempat sama kelima Kak Santi aja deh. Ya, adik-adik. Anak tanggungnya ada lagi nggak ya? Coba Kak Santi lihat dulu anak tanggungnya ada lagi nggak Kak? Anak tanggungnya itu anak tanggung nggak ada lagi. Oke, kalau begitu yang ke ayat 4 itu adalah ya udah ayat 4-nya Kak Uli deh. Udah Kayla, Kak. Kak Uli ayat keempat, Kak Santi ayat kelima ya. Bisa enggak, Kak Santi ayat keempat, Kak Uli ayat kelima ya Kak. Iya Kak, oke Kak. Siap. Oke, Kak Uli ayat. Yuk kita mau mulai ya adik-adik. Sudah siap semuanya. Kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Coba Kak Santi melihat lipat tangannya. Oke, pintar semuanya. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang indah ini hingga kami semua bisa berkumpul dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak secara daring ya Tuhan. Dan saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan mau turunkan Roh Kudus atas kami semua agar kami boleh mengerti tentang firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya.
Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Oke, kita mulai ya. Tadi yang pertama Cinta, yang kedua Andreas, yang ketiga Kakak. Tika, yang keempat Kak Santi, yang kelima Kakak Uli ya. Keempat Kak Uli, Kak. Kak Santi kelima. Kak Santi kelima, oke. Kita mulai, silakan Cinta. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengarkan ia berbicara dalam bahasa Ibrani, maka tenanglah mereka. Ia berkata, Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilkia, tetapi dibesarkan di kota ini, didikan dengan teliti di bawah pinang Gamaliel dalam hukum nenek moyang, sehingga aku menjadi seorang yang dia bekerja bagi Allah sesama seperti kamu pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan, sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Yang kelima, tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Ya, terima kasih untuk adik-adik yang sudah mau membantu Kakak Santi dan Kakak Uli untuk membaca Alkitab pada hari ini. Hari ini kita mau belajar tentang seseorang yang berani mengakui kesalahannya di depan orang banyak. Nah, adik-adik, ketika kita salah, biasanya apa yang kita lakukan? Apa yang kita rasakan? Kita salah, kita merasa berani atau takut? Takut, Kak, takut. Takut, iya. Nah, tapi pada hari ini kita mau belajar melihat tentang seorang bapak yang berani membicarakan tentang kesalahannya di masa lalu. Boleh Kak gambarnya? Ya, bapak ini adalah bapak siapa ya? Paulus. Tapi benar nih, dari awalnya dia namanya Paulus. Ini nama dari pertama atau nama berganti ya? Kita lihat, kita belajar sama-sama. Ternyata saat Bapak Paulus ini masih kecil, dia itu bernama Saulus. Benar sekali ya. Iya, Bapak Saulus. Nah, Saulus kecil itu termasuk anak-anak yang yang rajin beribadah. Dia sangat rajin beribadah. Dia rajin datang ke Impa. Berarti dia termasuk anak yang taat ya, adik-adik ya. Ya. Di sini siapa yang rajin ikut Impa? Angela. Siapa yang lagi ikut Impa tiap hari Minggu? Ikut Impa ya dengan sendirinya loh, nggak disuruh. Cepat, udah jam 1 tadi Impa. Siapa yang begitu? Atau kita adik-adik sini, Mama udah jam 1 Ma, aku mau Impa nih.
Nah, itu berarti kita termasuk anak yang taat. Nah, dalam bacaan kita ini Bapak Paulus ini Saulus kecil itu lahir di kota apa adik-adik? Lahir di Tarsus di tanah Kilkia, ya. Tetapi dia dibesarkan di kota Yerusalem, ya. Siapa yang lahirnya di berbeda kota nih? Lahirnya di Kalimantan, dibesarkannya di Ciledug. Siapa yang begitu? Ada tempat lahirnya sama tempat dibesarkannya beda. Ada adik-adik? Kak Santi lahirnya di Jakarta Pusat, tapi dibesarkannya di Ciledug. Sama ya. Nah, Saulus kecil juga seperti itu, ya. Dia lahir di kota Tarsus dan dia dibesarkan di Yerusalem. Dia taat beribadah, dia rajin datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Selain itu dia juga rajin apa ini? Membaca Alkitab. Betul sekali Angela. Dia rajin membaca Alkitab. Apalagi kalau kecil itu biasanya Alkitabnya ada gambar-gambarnya loh. Alkitabnya gambarnya menarik. Di sini siapa yang punya Alkitab bergambar? Coba. Ada nggak? Ada ya. Kalau masih kecil-kecil biasanya lebih menarik dengan Alkitab yang bergambar, ya. Tapi Alkitabnya cuma untuk dilihatin atau untuk dibaca, ya? Dibaca aja, nggak dimengerti, ya. Nah, Saulus kecil juga gitu. Dia taat beribadah tadi, rajin baca Alkitab. Ada lagi dia rajin berdoa. Siapa yang di sini malas berdoa? Tidak ada Kak Santi. Kita semua anak IPA ini semuanya rajin berdoa. Ya. Siapa yang berdoanya sudah bisa berdoa sendiri? Saya. Banyak sekali. Semuanya sudah bisa. Tapi Kak Santi aku masih Batita gimana berdoanya? Berdoanya minta diajar sama mama atau Papa, ya. Karena kita anak-anak Tuhan, kita harus selalu rajin berdoa. Seperti Saulus kecil. Dan ketika Saulus semakin hari semakin besar, dia juga semakin taat. Dan dia diajak oleh seorang guru yang sangat pintar. Namanya tadi siapa di bacaan kita? Bapak Gamaliel. Ya, Pak Gamaliel, ya. Akhirnya dengan guru yang pintar itu Saulus menjadi semakin taat, semakin kuat. Tapi pada suatu hari Bapak Saulus mendengar ternyata ada sekelompok orang tadi di ayat yang keempat yang apa ya? Sekelompok orang yang Jahat. meneruskan jalan hidup menurut jalan Tuhan. Paulus marah. Ternyata kalau jalan Tuhan itu adalah jalan yang hidup menurut kehendak Tuhan Yesus. Saulus marah, adik-adik. Dia marah. Akhirnya dia tangkepin. Lihat mukanya. Serem nggak mukanya marah? Itu lagi marah atau lagi tersenyum ya mukanya, ya? Andreas lagi apa itu? Jadi Saulus lagi marah, iya. Saking marahnya dia tangkap semua orang yang percaya sama Tuhan Yesus, baik laki-laki dan perempuan, ditangkap semua, dimasukkan ke dalam penjara. Berarti Saulus itu benar atau salah ya perbuatannya?
Benar atau salah? Salah. Dan akhirnya dia apa? Ditegur oleh Tuhan Yesus karena dia sudah menangkap orang-orang yang percaya sama Tuhan. Tuhan Yesus melalui ketika dia berjalan ke daerah Danzig, dia melihat sinar cahaya yang begitu terang sehingga membuat apa? Membuat matanya tidak bisa melihat lagi. Tidak bisa melihat berarti itu matanya apa? Buta, pintu sekali. Kalau buta bisa berjalan sendiri, bisa. Tapi tidak bisa ya berjalan sendiri ya. Jalannya harus dibantu. Bisa dibantu sama orang, bisa juga dibantu sama tongkat. Paulus sedih adik-adik. Ternyata dia tahu apa yang dia lakukan terhadap orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus itu salah. Dan akhirnya apa? Tuhan Yesus apa? Setelah 3 hari itu Tuhan Yesus menyuruh Paulus untuk datang ke rumah Ananias untuk berdoa meminta kesembuhan. Tuhan Yesus menyuruh Bapak Ananias untuk berdoa agar Paulus bisa apa? Bisa melihat kembali. Akhirnya ketika itu lalu apa yang ada di matanya itu langsung jatuh ke bawah dan lihat matanya. Dia sudah bisa melihat kembali. Itu karena Tuhan mengasihi Bapak Paulus. Ya, adik-adik ya. Lalu setelah dia bisa kembali melihat, akhirnya Saulus bertobat, mengganti namanya menjadi Paulus. Iya, Saulus bertobat, mengganti namanya menjadi Paulus, dan dia juga melakukan memberitakan firman Tuhan ke semua orang. Akhirnya dia mau semua, ternyata jalan Tuhan itu benar loh. Jalan Tuhan itu berarti kita harus hidup melalui apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Akhirnya Paulus kembali bersaksi dimanapun dia berada, dia memberitakan firman Tuhan, ya adik-adik. Nah, ketika dia suatu hari dia memberitakan firman Tuhan, dia ada di bait Allah. Tapi ternyata ada orang-orang yang tidak suka sama dia. Orang-orang itu memfitnah Bapak Paulus. Nah, akhirnya orang kita ikutan sama yang memfitnah ini. Dia membawa Bapak Paulus ke dalam penjara. Dan akhirnya kepala pasukan itu kepala pasukan Paulus didatangi oleh kepala pasukan. Boleh Kak gambarnya? Ya, ketika mau masuk ke penjara, Paulus bilang minta izin sama kepala pasukan. Izinkan saya untuk berbicara. Aku mau ngomong lagi, mau bicara sama orang-orang banyak. Kalau apa yang aku lakuin ini adalah perbuatan yang benar. Dan akhirnya Bapak Paulus dikasih kesempatan untuk berbicara. Dan sampai di bacaan kita hari ini, yaitu Kisah Para Rasul 22, dengan beraninya Paulus berbicara dengan bahasa apa adik-adik? Ibrani. Pintar sekali, bagus sekali. Ya, akhirnya semua orang mendengarkan. Paulus bersaksi, dia mengatakan, memang tadinya aku ini adalah orang yang sangat tidak baik. Aku takuti semua orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Tapi sekarang aku sudah ingin bertobat. Aku mau menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan aku mengajarkan kepada orang-orang agar hanya Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Nah, adik-adik, dari pembelajaran hari ini, apa yang bisa kita ambil? Yang bisa kita ambil adalah
kita harus berani bersaksi melalui talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Talenta itu kemampuan kita di atas teman-teman yang lainnya. Kalau kita di sekolah misalnya kita pintar matematika dan teman kita ada yang bingung, kita boleh mengajarkan mereka. Boleh kalau teman kita bilang, Dika, tolong dong ngajarin aku matematika, aku nggak bisa matematika nih. Nah, kalau kita mau bersaksi sebagai anak Tuhan, seperti Bapak Paulus tadi, kita apa? Mau mengajarkan teman kita. Bolehkah selanjutnya? Dan kalau kita punya talenta untuk bernyanyi, kita harus gunakan sebaik-baiknya untuk apa? Memuji nama Tuhan. Juga mengajarkan kepada teman-teman yang mau belajar bernyanyi. Ada lagi talentanya? Kak? Ada. Atau punya talenta bermain musik? Boleh. Di sini siapa yang bisa main musik ya? Adik-adik ada yang bisa main musik? Aku Angela. bisa main gitar doang. Cerita yang baik. Biasanya main gitar doang. Oh, Angela main gitar. Ya. Jadi yang Gary bisa main apa Gary? gitar. Gitar. Wah, hebat. Nanti Kak Santi boleh dong belajar sama Gary ya. Kendang. Boleh ya? Ya, karena Gary kan mau bersaksi, berarti Gary mau ajarin Kak Santi untuk main alat musik ya, oke? Oke, selanjutnya. Tapi bersaksi juga bisa melalui perbuatan kita, karena kita anak Tuhan, kita boleh bersaksi melalui perbuatan kita. Selanjutnya Kak, bagaimana caranya? Bersaksi melalui perbuatan. Sama teman nggak boleh pelit-pelit. Kita harus mau berbagi mainan. Lihat gambarnya, senang ya, mukanya senyum ceria, berbagi mainan. Itu contoh dari perbuatan kita yang mau bersaksi. Ada lagi? Ya ini, benar adik-adik yang mana yang sedang bersaksi? Adik-adik yang pakai baju apa ya yang sedang bersaksi di gambar ini? Garis-garis. Ya, yang pakai baju apa yang lagi bersaksi? Yang kuning. Yang kuning. Yang kuning. Yang kecil. Yang duduk pintar, iya, yang duduk sedang bersaksi dia membagi mainan. Ayo semua pakai mainan apa aja nggak apa-apa. Iya, itu namanya bersaksi dengan penuh sukacita ya, tapi bersaksinya ya nggak boleh dengan muka yang cemberut-cemberut ya Kak Uli ya. Dong, harus senyum, harus sukacita. Iya, betul sekali. Lagi Kak gambarnya. Nah, kalau bersaksi di masa pandemi ini, bagaimana caranya? Caranya, aku mau bersaksi. Memakai masker adalah salah satu apa? Tanda kalau kita mau menjadi contoh, jadi anak yang taat akan protokol kesehatan. Iya. Siapa yang sudah bisa pakai masker sendiri? Saya. Wow, semua sudah bisa pakai masker sendiri ya. Ya. Selanjutnya Kak. Ya. Atau ketika kita lihat teman kita yang nggak punya masker, kita kasih contoh. Ayo sini, aku pakaiin maskernya yang benar, yang baik. Kalau pakai maskernya di bawah leher, itu benar apa enggak adik-adik? Tidak benar. Tidak, ya. Pakai maskernya harus tertutup, iya, hidungnya tertutup ya, ya. Itu adalah contoh perbuatan yang mau bersaksi. Ada lagi Kak? Ya, di masa pandemi ada sekolah PTN. Ya, kita harus mengganti salaman dengan apa? Cukup membuka tangan. Ya, seperti ini. Kita harus kasih contoh. Itu contoh perbuatan kita dalam bersaksi. Ada lagi Kak? Dan saat kita belajar di sekolah, kita bisa apa? Duduknya tetap menjaga jarak, mengikuti protokol kesehatan. Iya, ada lagi.
gambarnya ya. Nah, adik-adik, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan agar kita bisa memiliki keberanian untuk bersaksi dimanapun kita berada. Mengucap syukurnya dengan cara apa? Salah satu dengan cara berdoa. Jadi adik-adik gak boleh malu-malu kalau disuruh berdoa di rumah. Misalnya lagi makan bersama, suruh berdoa, mengucap syukur atas berkat sama mama. Ayo, mau atau tidak kira-kira ya? Mau kita semuanya ya. Jadi kita hari ini kita mau belajar dari Bapak Paulus yang berani bersaksi, berani mengakui kesalahannya, tapi dia juga sudah bertobat dan ingin apa? Ingin semua orang apa? Mengikuti hidup di jalan Tuhan, melakukan perbuatan baik setiap saat dimanapun kita berada. Siapa di sini yang mau bersaksi? Angkat tangannya, coba nanti mau lihat tangannya yang mau bersaksi. Semuanya angkat tangannya yang mau bersaksi. Oke, semuanya mau bersaksi. Siapa di sini yang mau jadi anak yang berani bersaksi? Aku yang jelas. Semuanya? Ya. Jadi kalau kita mau punya keberanian, kita harus berdoa dulu, minta bantuan Roh Kudus agar kita bisa mempunyai keberanian untuk bersaksi. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kiranya kita menjadi anak-anak yang mau berani bersaksi dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan Kak Uli. Oh ya. Oke, kita lanjut lagi adik-adik. Oke. Kita mau tutup firman Tuhan dengan doa ya adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Udah, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami pelajari pada hari ini. Biarlah kami semua anak-anak-Mu bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berani bersaksi dimanapun kami berada. Terutama kami berani mengakui kesalahan kami dan kami akan bertobat seperti Bapak Paulus. Lalu kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang baik dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu dapat berbuah melalui perbuatan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Silakan Kak Uli. Kita mau lanjut lagi adik-adik. Sekarang kita mau beri persembahan, tapi persembahannya nanti bisa ditransfer melalui rekening Bank Mandiri ya, atau melalui amplop persembahan ya adik-adik ya. Nanti dikasih ke kantor majelis jemaat. Kita mau nyanyi dari KC 256. Bisa di-share Kak lagunya?
kasih adik-adik. Sekarang kita mau lanjut lagi ke warta PA. Untuk aktivitas IMPA. Aktivitas IMPA tanggal 3 Oktober 2021 ya. Iya, Kak. Anak batita usia 0 sampai 3 tahun buat video dengan mengucapkan kata aku mau bersaksi. Apa tadi kata-katanya? Aku mau bersaksi. Oke, siap, pinter. Nah, untuk anak TK usia 4 sampai 5 tahun membuat video juga nih dengan mengucapkan kata aku bersaksi karena Tuhan Yesus. Aku berani bersaksi karena Tuhan Yesus. Oke, siap. Ya, jangan lupa ya minta sama mama atau sama papa atau sama om atau sama kakak atau sama abang. Minta tolong videoin ya. Untuk selanjutnya, untuk kelas AK usia 6 sampai 8 tahun membuat video juga nih dengan mengucapkan ayat hafalan dari Markus 16 ayat 15. Dari Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15, betul. Yang begini bunyinya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Gampang banget ini Kak Santi kalau untuk anak AK mah. Iya ya. Apalagi anak AK-nya GPIB, kasih setia. Wah, pinter-pinter. Sip. Oke, untuk selanjutnya aktivitas anak AT. Anak AT juga membuat video dengan mengucapkan ayat hafalan dari Matius 5 ayat 16 yang bunyinya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oke, adik-adik, itu tadi ada aktivitas dari Batita, TK, AK, dan AT ya. Jangan lupa minta mama, papa, atau kakak, atau abang, atau om, atau tante, atau oma, opung, opa untuk ambil video adik-adik. Jangan lupa dikirim ke grup orang tua. Sampai jam 5 sore. Oke, ada satu lagi adik-adik. Untuk nilai ujian agama Kristen yang PTS, hubungi ke Kak Rizky paling lambat hari ini. Ya, hari ini langsung nanti kasih tahu mama, papa untuk nilai nilai ujian agama Kristen. Minta ke Kak Rizky hari ini ya, bisa melalui WhatsApp ke Kak Rizky. Ujian Ya. apa? Yang di sekolahnya butuh ya, langsung hubungi Kak Rizky hari ini paling akhir loh adik-adik ya. Betul, Jangan Kak, sampai kelewat betul. karena akan susah lagi ya. Ujian agama Kristen. Oke. Oke, itu aja tadi warta PLKPA. Kita akan lanjut lagi ke ujian penutup. Ayo. Ujian penutup dari AC 213. Judulnya dengar panggilan Tuhan. KC 213, dengar panggilan Tuhan, baitnya yang pertama. Baik. Dengar
Oke, terima kasih adik-adik. Sekarang kita mau lanjut lagi. Kita mau berdoa. Ucap doanya mana? Tutup lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita mau satu dalam doa, doa persembahan, doa syafaat, dan doa penutup ya adik-adik ya. Oke, sudah semuanya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas persembahan yang telah kami kumpulkan ini. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk menunjang segala kebutuhan pelayanan-Mu Tuhan dalam gereja kami. Tuhan Yesus juga berkatilah kedua orang tua kami di dalam pekerjaannya. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan dan juga berkat yang cukup untuk mereka Tuhan. Tak lupa juga Tuhan kami berdoa untuk adik-adik, klien kami yang besok akan menjalani PTS. Kiranya dapat berjalan dengan baik selama 1 minggu ke depan. Begitu juga untuk adik-adik lainnya yang masih belajar online, kiranya mereka dapat mengerti dan menyerap apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi adik-adik yang mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan mau jamah, Tuhan mau sembuhkan, sehingga minggu depan kami bisa berkumpul bersama dalam ibadah online kembali. Bapak yang baik, berkati juga gereja kami, gereja GPIB Kasih Setia, dari mulai koster sampai Bapak Pendeta, kiranya semua rencana-rencana yang ada dapat terrealisasikan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tak lupa juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih terkena dampak COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh Presiden kami Tuhan, itu adalah yang terbaik untuk seluruh rakyatnya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, juga berkati kami semua Tuhan untuk aktivitas kami 1 minggu ke depan Tuhan, kiranya Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, Jadilah kehendak-Mu di surga seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersatu dulu. Adik-adik. Bersatu dulu kembali adik-adik. Amin. Yeay, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Kita mau foto-foto dulu ya. Kita mau foto dulu adik-adik. Yuk, berapa kali kak? Kak. Aduh. Kak, nggak ada suara, Kak.
Kak, suaranya ketekan. Halo Kak. Kak. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah. Dadah.